Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berhubung karena Bu Tiprija guru agama belum masuk, belum bisa hadir untuk saat ini, maka Ibu dulu melanjutkan kan gitu. Ya kan? Oke. Minggu lalu kita belajar apa teh? Ibu lupa. Bakso, Oh, bakso. Lupa saya. Oh iya bakso ya. Nah sekarang kita masuk. Sehatnya kalian kan sebelumnya lah dulu. Sehat. Sehat. Ya. Alhamdulillah lah kalau sehat ya kan. Sekarang kesehatan itu yang paling penting dibandingkan yang lain. Kalau udah nggak sehat nggak bisa beraktivitas. Oke, kita mulai ya pelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan. Jadi minggu lalu kita kan pertemuan kompetensi dasar pertama, kita sudah belajar mengenai apa ya pertama? Mana? Manfaat dimensi kewirausahaan yang pertama. Iya. Kewirausahaan. Dimensi kewirausahaan, kemudian karakteristik kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ide, peluang, dan analisa usaha. Jadi, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana seorang pengusaha itu harus memiliki motivasi untuk menjadi pengusaha yang tidak gagal atau sukses, maka sekarang kita belajar tentang bagaimana menemukan sebuah ide, mengembangkan dari ide itu kita akan melihat peluang dan bagaimana kita akan menganalisa peluang tersebut untuk menjadikan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi kita, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian setelah mempelajari ini, nanti pembelajaran manfaatnya adalah kalian nanti mampu memahami ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Kemudian menganalisa peluang usaha berdasarkan inspirasi lokal non-benda. Jadi gini, kan kalau materi kita ini satu semester ini kita akan belajar mengenai kerajinan. Jadi ide yang harus kita kembangkan itu adalah kerajinan di bidang apa Bu? Budaya lokal non benda. Budaya lokal non benda. Gitu ya. Nanti contoh-contohnya akan Ibu jelaskan selanjutnya. Jadi nanti kita akan belajar semester 2, kita belajar nanti budaya lokal benda. Jadi inspirasinya itu adalah dari budaya lokal non-benda. Non-benda itu seperti apa, Bu? Contoh cerita rakyat, yang gitu-gitu. Kita akan menganalisanya dan mengembangkannya untuk menjadi kerajinan. Jadi kalau Abang Sister Brother kalian tahun lalu itu belajar mengenai apa? Makanan awetan, nabati dan hewani gitu ya, makanan awetan. Kalau di tahun-tahun lalu apalagi Bu? Ya, ada lagi nanti di kelas 2 nanti akan kalian belajar tentang makanan tradisional, modifikasi gitu-gitu. Jadi prakarya kewirausahaan itu nanti tiap tingkatan dia beda pembahasannya. Jadi di kelas 1 ini nanti kalian akan belajar mengenai kerajinan di bidang lokal, budaya lokal non benda gitu ya. Oke, memahami ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal, budaya non benda itu ataupun berarti non benda itu tidak berwujud ya karena betul atau tidak? Betul Bu. Betul Bu. Jadi kebudayaan non benda itu apa Bu? Nah, kebudayaan yang mengacu pada hasil karya bersifat abstrak. Jadi abstrak bukan berupa benda, diantaranya banyak yang diturunkan antar generasi. Jadi contohnya tim terjadinya Danau Toba kan gitu. Pernah dengar nggak itu? Pernah. Asal mula Danau Toba kan gitu. Nanti adalah ikan mas. Nah, nanti siapa kan gitu, banyak cerita. Apalagi
asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Pernah dengar nggak sih? Pernah kan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Baru. Pernah, Bu. Asal mula Candi Borobudur. Nah, kan gitu. Itu namanya kebudayaan non-benda. Berarti berupa apa, Bu? Bisa nanti dia berupa cerita rakyat, bisa tarian tradisional, bisa lagu daerah, si Butet, contohnya kan. Bisa puisi, pantun, bahasa, bisa berupa upacara adat. Upacara adat kan kayak kita di Bali banyak banget ya kan. Ada nanti apa tuh tarik kecak ya karena itu upacara adat, betul atau tidak itu nak? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Tarik kecak itu kan mula-mulanya itu adalah upacara adat kan gitu. Baru apa lagi? Teknik, kecakapan atau keahlian khusus gitu kan. Jadi ini semualah dikatakan adalah kebudayaan non benda kan gitu. Jadi mitos, ya kan simbol-simbol, lambang-lambang tertentu, kayak candi-candi itu kan merupakan kebudayaan non benda. Itu kebudayaan benda ya ada bendanya ya. Kalau ini cerita-cerita tentang itulah dibalik terjadinya sesuatu yang diyakini oleh masyarakat setempat biasanya, yang diyakini oleh masyarakat setempat. Jadi ini bisa kita lakukan, kita analisa menjadi inspirasi kita membuat suatu kerajinan gitu ya. Jadi kalau misalnya di Danau Toba kan ada tempat wisata kan, itu kan salah satu tempat wisata, iya kan nak? Nah, Ya, Bu. jadi ya, ada ceritanya di balik itu. Misalnya kenapa ada cerita batu gantung, ada cerita ikan mas Danau Toba, makanya bisa kita buat kerajinan-kerajinan tertentu yang berasal dari situ. Kenapa orang Batak itu ada ulos gitu kan? Ulos itu apa ceritanya? Kenapa ada ulos gitu? Misal kalau kita ke Sidimpuan, ke Simago-mago, kenapa disebut ada Simago-mago? Karena ceritanya seperti ini, Bu, seperti ini. Nanti diceritakan, maka dari situ kita nanti memperoleh inspirasi untuk membuat kerajinan seperti itu. Nah, selanjutnya bisa nanti kita lihat contoh kerajinan dengan inspirasi lokal non benda. Jadi kalau kita lihat nanti cerita dari cerita rakyat, maka kita akan bisa menghasilkan sesuatu. Contohnya mebel etnis suku Asmat. Mebel etnis suku Asmat. Jadi mebel itu misalnya kayak kursi, meja gitu kan, yang berasal inspirasinya diukir dari mana? Suku Asmat. Apalagi yang kayak gitu, Bu? Jepara. Jepara itu kan inspirasinya dari budaya apa? Mebel dari Jepara. Inspirasinya dari budaya Jawa, iya kan, gitu. Seni ukir dengan aksara kuno, itu bisa nanti kayak kita kalau kita jalan-jalan ke Jogja misalnya, atau kita katakan ke Danau Toba misalnya, kan sering kalian beli apalah oleh-oleh ya, gantungan kunci, betul nggak nak? Betul, Bu. Ya, gantungan kunci yang gambarnya nanti rumah adat Batak gitu kan. Kenapa dibuatkan seperti itu? Karena ada sejarahnya. Kenapa rumah adat Batak itu harus ceritanya ya, cerita rakyatnya, kenapa harus tinggi? Kenapa harus ada di bawah kolongnya itu luas supaya bisa menempatkan kerbau gitu ya kan? Kenapa harus bertangga? Kenapa harus ada cicak gambarnya? Kan ada ceritanya. Itu ada cerita rakyatnya kan gitu. Maka dibuatlah gantungan kunci dari rumah adat Batak misalnya. Atau kita ke Jogja. Ke Jogja itu oleh-olehnya apa, Bu? Gantungan kunci juga ada ya kan? Berupa gambar Candi Borobudur gitu. Borobudur. Tangkuban Perahu. Baru ada lagi yang lain. Misal kalau kita ke Bali, nanti akan ada, misalnya kita beli pakaian, ada nanti tulisan-tulisan tertentu yang menggambarkan puisi-puisi di zaman puisi-puisi yang berlaku di kebudayaan orang Bali gitu. Nanti kita bisa kita beli. Kemudian
Ada lukisan yang menggabungkan simbol-simbol kerajaan Jawa, kayak lukisan Nyi Roro Kidul, betul nggak sih? Karena ada kan? Ya kan, Nak? Ya, Bu. Nyi Roro Ada, Kidul Bu. itu cerita rakyat kan, kayak mitos gitu ya kan, Nak? Penghuni pantai selatan. Iya, Bu. Nanti dibuatlah gambarnya, figur apa besar gitu, dilukis gitu. Ada nggak yang pernah ketemu dengan Nyi Roro Kidul? Nggak ada ya. Tapi itu Belum, Bu. karena ceritanya menarik, bisa misalnya membuat orang penasaran, makanya lah gambar Nyi Roro Kidul itu dianggap misalnya memiliki sesuatu gitu, sehingga bisa diperjualbelikan gitu. Sebenarnya mana ada ya kan, kalau kita merujuk lagi ke sisi agama itu nggak ada gitu. Baru apalagi yang cerita-cerita yang lain. Nah, ada kaos dengan gambar cerita rakyat, boleh ya. Kalau kita misal kita katakanlah ke NTT Labuan Bajo, nanti digambarkan Labuan Bajo itu di bajunya, bisa kita beli gitu. Jadi ada batik modern. Batik itu rata-rata dari Jawa ya. Ada juga sih Kalimantan, batik Kalimantan ada. Tapi batik Batak Toba pun ada, bentuknya gorga ya kan. Bentuknya gorga, ada batiknya. Kenapa bisa dibuat ke pakaian? Karena selera daripada orang-orang yang akan berwisata ke situ pasti akan membeli barang-barang yang berbau ataupun yang berhubungan dengan cerita-cerita ataupun budaya-budaya lokal yang kita kunjungi kan gitu. Masa kita nanti perginya ke Jogja nggak ada oleh-oleh sesuatu yang bisa menggambarkan bahwa saya lagi jalan-jalan ke Jogja lo gitu kan. Saya lagi jalan-jalan ke Sibolga lo, ada lo saya bawa ini kan sebagai barang bukti kan gitu. Kemudian ada topeng, berbentuk topeng juga boleh, berbentuk terompah juga boleh. Yang berbentuk topeng atau terompah yang berbau budaya lokal yang kita kunjungi. Jadi kalian nanti bisa praktiknya itu membuat sesuatu ataupun kerajinan, boleh berbentuk lukisan, boleh berbentuk pahatan, boleh berbentuk sablonan kaos, boleh berbentuk buat batik modern, topeng, topi yang berbau budaya lokal, non benda yang berasal dari kampung halaman kalian kan gitu. Kan kalau di kampung kami nggak ada Bu gitu kan. Misal ada yang orang jadi gimana caranya ngambilnya? Dari satu kabupaten juga boleh gitu ya kan. Pasti ada cerita-ceritanya. Gak mungkin nggak ada. Namanya Indonesia ya, banyak budaya, pasti banyak cerita, mitos dan juga kepercayaan lainnya. Betul atau tidak? Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, itu ya kerajaan di Sunggal, kerajaan perang Sunggal gitu, boleh dibuat di situ cerita-cerita. Atau di Medan ini kan Sungai Deli kan ada cerita-ceritanya juga, kerajaan Deli zaman dulu pasti ada itu, asal mula Putri Hijau gitu kan. Pasti ada ya, pasti itu ada cerita-ceritanya. Boleh nanti bendanya kita jadikan benda apa terserah Bu. Boleh topi, boleh terompah, boleh kain, boleh lukisan, boleh pahatan, boleh juga berbentuk mebel, tapi mebel terlalu mahal ya. Ini juga tidak boleh. Nah, contohnya gini lah ini. Ini apa namanya? Wayang. Kalau zamannya Ibu itu ada dulu si Bagong lah, siapa lagi namanya, lupa saya itu. Cerita-ceritanya dulu cerita-cerita Jawa gitu kan. Ini wayang ini kan dari cerita-cerita rakyat Jawa ya kan, nanti dimainkan lah ini itu. Ini apa lagi nih, tarian ya dari Bali ya.
Dari Bali, nanti bisa dibuat jadi pakaian kah, apakah gitu, banyak ya. Contoh-contoh yang berasal dari budaya lokal yang akan kita kunjungi. Budaya lokal yang ada di Indonesia banyak sekali, ada berapa etnis kita itu. Berapa suku ya, kalau kita bisa bilang berapa suku etnis lah di Indonesia, banyak dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kalau di Sumatera Utara aja kan udah beberapa ratus budaya gitu kan. Jadi belum lagi di Jawa, belum lagi di apa gitu ya, karena beda-beda ya kan, antara Jawa Timur dengan Jawa Barat itu beda, Betawi dengan Sunda, walaupun satu kawasan tapi beda nggak budayanya, Nak? Beda. Beda. Bahasanya juga beda ya. Di satu kawasan Papua aja pun pasti beda tradisi gitu kan. Walaupun ada kemiripan sedikit tapi pasti berbeda. Maka kita bisa inspirasinya bisa dari situ. Tergantung kita tinggal di mana kan gitu. Kemudian tahapan dalam menentukan ide usaha, ya tahapannya kalau kita sudah mengetahui potensi budaya lokal yang ada di tempat kita, potensi budaya lokal yang mau kita kembangkan, maka tahapan menentukan ide usaha diantaranya adalah kita harus mengetahui yang pertama kemampuan yang kita miliki baik secara finansial dan juga teknik kan gitu. Kenapa saya Ibu mengatakan ini? Karena memang inilah dasarnya. Kalau kita pun punya uang tapi tidak punya teknik kan nggak mungkin bisa jalan kan gitu, Nak. Jadi harus beriringan antara kemampuan dan juga teknik yang kita punya. Baru yang kedua tren. Jadi aplikasikan tadi cerita daripada yang kamu temukan, mitos-mitos yang kamu temukan, aplikasikan kepada benda yang sedang lagi booming atau lagi tren. Makanya sebetulnya kan kita harus melakukan survei pasar dulu gitu. Apa yang sedang digemari masyarakat? Misal kalau zaman dulu gelas gitu kan, maka diaplikasikanlah batik itu digelaskan gitu. Jadi orang bisa melihatnya di dalam gelas ada. Tapi yang tidak habis, ya kan? Yang tidak habis ataupun tidak dimakan oleh waktu, biasanya itu adalah diaplikasikanlah cerita-cerita itu ke pakaian kan gitu. Karena kalau kita pakai orang bisa lihat ya kan. Misalnya, berarti dia baru jalan-jalan dari ini loh kan gitu. Jadi bisa kita menunjukkan bahwa cerita rakyatnya Roro Jonggrang ya kan, Roro Jonggrang ada gitu. Jadi dilihat dari pakaiannya. Atau batu lompat yang ada di Nias kan gitu ada. Nanti kita lihat kenapa ada ceritanya di situ, kenapa ada batu lompat. Itu menentukan orang dewasa gitu, sudah boleh menikah, maka dia harus melompat batu. Ya, nanti dibuatlah gambarnya di pakaian. Oh, berarti dia ini cerita apa ini ya Polonias. Jadi itu bisa mempresentasikan sebetulnya. Kemudian memberikan nilai tambah pada produk yang tersedia. Ya betul sekali, karena memberikan nilai tambah itu berarti kita harus melakukan yang namanya inovasi ataupun kreativitas tertentu gitu ya. Jadi kalau kenapa orang bisa, kalau kan jenis bisa beli kaos samanya jenisnya, tapi kenapa orang bisa lebih suka membeli dengan kata-kata yang lebih puitis gitu kan, tapi mengandung makna sinisme. Berarti misal apa ya, talkless, do more yang gitu-gitu itu berarti berbicaranya sedikit, melakukannya banyak. Itu kan menginspirasi orang ya kan. Jadi orang kenapa bisa beli itu? Padahal sama-sama kaosnya kan gitu. Bahkan mungkin kualitasnya lebih rendah, tapi karena ada sesuatu yang dilihat di benda itu, maka dibeli orang kan gitu.
Membuat riset dan penelitian pasar, ia penting juga, dan menciptakan jenis produk atau jasa yang baru yang sesuai dengan selera pasar gitu. Kemudian ciri-ciri peluang usaha yang potensial, ya kan? Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Bagaimana cara melihat kita melihat peluang usaha yang potensial itu bisa menghasilkan laba, karena setiap usaha itu pasti tujuannya adalah apa, Nak? Mencari keuntungan, Bu. Mengambil Iya, mengambil laba. Iya, mencari keuntungan. Maka ciri-ciri peluang usaha yang bagus itu apa? Potensi yang bagus itu apa? Dia pasti memiliki nilai jual. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tapi bersifat nyata. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Nah gitu, ini yang paling penting, konsistensi. Kalau sudah memiliki nilai jual, tapi tidak konsisten, tidak memiliki konsistensi, makanya jangan kita sekali-sekali menciptakan produk tersebut. Karena ada yang boomingnya sesaat gitu ya, lama memudar, itu nggak boleh. Kemudian tidak menghabiskan banyak modal, ya kan? Tidak bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Ya banyak gitu. Kalau misalnya kita pergi jalan-jalan ke Bali, ada nanti situ namanya toko Krishna kalau nggak salah saya. Bisa kalian search nanti di toko Krishna itu, nanti banyak di situ usaha-usaha lokal, produk-produk lokal yang diperjualbelikan, yang itu kan toko khusus untuk oleh-oleh. Jadi nanti banyak ragamnya. Ada yang berbentuk pakaian, ada yang berbentuk hiasan dinding, ada nanti yang berbentuk aksesoris, dan bahkan ada yang berbentuk produk kecantikan. Produk kecantikan lulur Bali gitu kan. Lulur Bali, kecantikan wanita Bali. Kan kalau kita lihat wanita Bali kan anggun ya kan. Anggun, kenapa kita bisa lihat anggun, Bu? Karena yang kita lihat adalah penari. Ya anggun lah terlihat. Padahal lulurnya itu terbuat dari bengkoangnya, sama dengan lulur yang lain. Tapi karena ada unsur budaya, maka dibeli orang. Misalnya lulur mangir dari Jawa gitu kan. Mangir dari Jawa itu padahal kunyit. Apa rupanya bedanya dengan lulur yang lain? Kunyit juga nya, tapi karena ada unsur budaya wanita Jawa yang lebih lembut berbicara, makanya orang beli, jadi merasalah dia anggun kan gitu. Jadi nanti kalau kalian jalan-jalan ke Bali, insya Allah ada rezeki, kalian tengok nanti toko Krishna. Kalian akan melihat banyak di situ produk-produk yang mengandung unsur-unsur budaya. Bahkan plastik tentengannya itu nanti dari batik gitu ya, batik khas. Kalau kita bilang khas Bali, juga ya, ada juga yang batiknya dari Jawa gitu. Tapi memang dia unsur budayanya kental gitu. Banyak nggak orang beli, Bu? Banyak, makanya terkenal. Saya aja nggak pernah ke sana tapi saya tahu. Karena cukup terkenal gitulah ya. Jadi nanti pembuatan lulurnya itu, produk kecantikannya itu adalah alami, tidak pakai pengawet dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa nanti kalian perhatikan, boleh di search di internet, betul nggak yang dibilang Ibu itu gitu ya. Ditingkatkan skala industri nggak itu? Iya, karena itu toko mengambil barang-barang dari UMKM yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Bali gitulah ya. UMKM di Pulau Bali nanti ditampung di situ dan dijual. Ya, itu contohnya. Nah, peluang usaha yang bernilai jual. Nanti peluang usaha yang bernilai jual itu yang pertama pasti ada permintaannya, betul nggak, Nak? Benar, Bu. Betul, Bu. Iya, harus ada permintaannya, harus ada orang yang membeli. Berarti kita harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Memiliki keunggulan bersaing. Berarti keunggulan bersaing itu menyangkut apa, Bu?
ada nanti pembeda kita dengan produk lain. Pembeda kita dengan produk lain ada. Kenapa? Produk kecantikan banyak kali loh Bu di Indonesia ini. Ada yang ini, ada yang itu. Tapi kenapa seseorang itu membuka usaha produk kecantikan sementara pesaingnya banyak? Karena ada sesuatu yang berbeza ataupun yang berbeda barangnya dengan yang lain, ya kan? Kemudian tidak bersifat sementara. Ada nilai uang, memenuhi aspek kreatif dan inovatif di zaman sekarang. Semua itu berhubungan dengan kreativitas zaman sekarang. Kreativitas yang dapat menarik konsumen. Menarik konsumen. Yang menarik konsumen itu itulah yang harus kita kita produksi gitu ya. Harus kita produksi yang menarik konsumen. Ingat, tetap harus kita membuat sesuatu itu sesuai dengan selera konsumen atau bukan pasar. selera kita gitu ya. Karena kita kan mau menghasilkan uang, betul nggak, Nak? Betul, Bu. Betul, Bu. Misalnya, Bu, aku nanti, misalnya kamu kalau tinggal di Jawa gitu, misalnya buka usaha kuliner gitu. Kalau orang Medan kan Sumatera Utara bumbunya pekat, udah gitu banyak banyak minyak, banyak cabai, pedes. Di Jawa kan enggak, manis ya kan? Ya, Iya. pasarannya adalah masyarakat Jawa, maka harus membuat makanan sesuai dengan selera pasaran kan gitu. Nanti kau masukkan pula selera Medan, tak selera orang itu makan. Sama dengan saya. Kalau saya pergi ke sana, karena selera saya sudah biasa di sini dengan yang pedas-pedas ataupun yang banyak bumbu, maka ketika saya pergi ke sana, makanan mereka akan hambar gitu. Jadi lihat selera konsumen. Kemudian menganalisa peluang usaha, kerajinan budaya non benda. Cara menganalisanya itu melalui yang namanya analisis SWOT. SWOT itu SWOT. Inilah disingkat SWOT, analisis SWOT namanya. Apa itu, Bu? Yang pertama adalah strength. Strength itu adalah kekuatan ataupun kelebihan. Kekuatan ataupun kelebihan. Jadi kamu harus membuat produkmu itu kamu petakan kelebihannya apa, kekuatannya apa yang saya punya ini kan gitu. Berarti harus ada pembeda dengan yang lain gitu ya. Misal, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja SDM yang kompeten dan loyal. Itu ya, jadi ini adalah kelebihannya apa gitu. Yang kedua adalah weakness. Weakness itu yang W ya, yaitu kelemahan. Apa kelemahan kita? Jadi kelemahan kita itu apa? Jadi kita kalau udah tahu kelemahan dari produk kita, misal gampang ditiru, maka kita harus membuat sesuatu ataupun trik supaya produk kita tidak bisa ditiru. Boleh ditiru orang, tetapi rasanya berbeza, gitu ya. Kan ada yang bentuk misalnya mie pecel, antara mie pecel si A dengan si B, sama-sama pecel nggak, Nak? Sama, Bu. Tapi pasti ada yang lebih kita sukai daripada di antara yang dua itu, betul tidak? Benar, Bu. Gila, Bu, ke boru Siregar Sara lebih enak pecel dia itu katanya. Pasti ada sesuatu di dalam yang melebihkan yang kelebihan kita dibandingkan produk mereka. Kemudian yang ketiga adalah O, opportunity. Kesempatan mengembangkan usaha. Kesempatannya ini bagaimana? Bisakah melakukan ekspansi atau tidak bisa? Gitu kan? Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah threat. Threat itu adalah ancaman, gangguan, hambatan. Kita pasti tahu ancamannya apa gitu kan. Misalnya ini produk-produk yang akan saya jual kan, Bu, nanti pakaian. Berarti ancamannya banyak itu. Datangnya pesaing-pesaing baru yang memiliki modal lebih besar. Berarti produksinya akan lebih besar. Kenapa? Modalnya lebih besar. Begitu karena itu kan merupakan gangguan terhadap usaha kita, betul tidak? Betul. Jadi bagaimana kita mempertahankan supaya kita mampu bersaing di antara perusahaan-perusahaan yang sudah besar ataupun pebisnis-pebisnis yang sudah besar, gitu biasanya ya. Jadi ini analisis SWOT namanya.
strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kalian harus memetakan usaha kalian itu apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa bagaimana kesempatannya, dan apa ancamannya. Jadi ke depannya kalian mampu mengantisipasi. Jadi kalian bisa mengelola yang namanya mengelola resiko usaha. Tujuannya ke situnya supaya mampu mengelola resiko usaha. Kalau terjadi tiba-tiba ini, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi dalam berusaha juga harus seperti itu ya, supaya meminimalisir yang namanya kerugian, gitu kan? Kita kan maunya beruntung terus, betul nggak sih, Nak? Tapi kan nggak mungkin terus beruntung. Setidaknya sekurang-kurangnya kita bisa meminimalisir kerugian. Tuh. Ada yang mau ditanya, Nak? Tidak, Bu. Nah, jadi gini aja, nanti kalian itu tugasnya adalah selain mengerjakan kuis psikologi. Di kuis di psikologi kan paling 5 soal ya kan, Nak? Nanti buatlah dulu, nanti dikumpulnya per kelas. Dikumpulnya nanti kirimnya ke email Ibu ya. Dikumpulnya ke email Ibu aja lah, nggak usah per kelas, nanti pusing pula ya kan. Tulislah dulu apa nanti inspirasi budaya lokal di tempat kamu apa, cerita yang akan kamu angkat membuatnya menjadi produk apa gitu. Jelas instruksinya, nanti kirim ke email Ibu. Jelas instruksinya atau tidak, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jadi dikerjakannya 1 minggu ya, Coba Nak? diulang, Bu. Ulang Bu, lagi. coba diulang. Oh iya, Iya, saya, Bu. iya saya ulang. Iya. Jadi kalian harus mencari inspirasi budaya lokal di tempat kalian. Boleh sekabupaten, tapi jangan jauh kali ya, Nak. Misalnya kalian kan di Sumatera, bikinnya nanti di Pulau Papua, nggak boleh ya. Budaya lokal, inspirasinya apa, ceritanya apa untuk diangkat menjadi produk yang akan kalian buat. Jelas? Jelas, Bu. Tulis aja. Kalau tidak bisa mengetik, tidak ada laptop, ditulis, nanti dipoto, dikirim. Kalau dipoto nanti jelek ya. Diketik aja lah, Nak. Ketikkanlah ya. Ketikkan, nanti kirim ke email saya. Tulis email Ibu, Nak. Udah? lisbethmanjuntak@gmail.com. Bisa? Apa, Bu? lisbethmanjuntak@gmail.com. yahoomail.com. Bisa? Ya, Bu. Bu, itu produknya dibuat, Bu. Hah? Produknya dibuat atau cuman kita buat ini aja, Bu, ancang-ancangnya gitu. Ya, kan saya bilang tadi ceritanya dulu, nah nanti produknya nanti di akhir semester ya kan, kita buat digambar. Ya kan, ceritanya dulu lah yang menurut kamu berpotensi untuk dijadikan kerajinan. Paham? Paham, Bu. Oke. Any question? Bu, Woi, apa, Nak? maksudnya itu cerita dari sebuah lokal gitu, tapi berhubungan dengan kerajinan, Bu. Iya, nanti ceritanya lah dulu kamu bikin kan.